Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Aprianti SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas Wiralodra dengan nomor peserta 20150916726 Program Studi Pendidikan Biologi. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMK Migas Balongan Indramayu. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 pada materi peranan bakteri bagi kehidupan di SMK Migas Balongan Indramayu, guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon kepada dosen penguji dan guru penilai untuk memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas restu agar menyiapkan doa terlebih dahulu. Bersiap sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu mau cek presensi kehadiran ya. Abir, Bilal, Johannes Hadir. Muhammad Agisna Hadir, Bu. Zahra Nurmesia. Baik ya, hari ini hadir semua. Sekarang ada pretest. Pretest itu untuk mengetahui pengetahuan awal kalian sebelum memulai pembelajaran ya. Nah, oleh karena itu silahkan kalian siapkan handphonenya. Ya, siapkan handphonenya. Sudah bawa handphone semua? Sudah ya. Nanti bergiliran saja untuk maju ke depan untuk men-scan kode QR-nya ya. Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dikerjakan. Kerjakan masing-masing ya. Sekarang silahkan disimpan lagi handphonenya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kefokusan kalian, ya, mengecek kefokusan kalian. Oleh karena itu, harus mengulangi ucapan yang Ibu katakan, ya. Oke, siap? Siap, siap. Ya. Virus, 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 bakteri, bakteri. Virus, 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 bakteri, bakteri, bakteri. Kenapa jadi banyak bakterinya? Ulang ya.
Virus, 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 bakteri, bakteri. Belum fokus ya, belum fokus. Ulangi ya. Virus, virus, bakteri, bakteri. Ada berapa bakteri? Masih ada yang belum fokus. Ibu ulangi. Virus, virus, bakteri, bakteri. Ada berapa bakteri? Itu tandanya belum fokus, belum konsentrasi. Ulangi nih. Virus, 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 bakteri, bakteri. Ada berapa virus? Ya, betul. Berarti kalian sudah fokus ya. Kalau sudah fokus, kita lanjut ke pembelajaran. Ibu ingin mengingatkan kalian kembali tentang materi struktur bakteri ya. Sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang struktur bakteri ya. Di mana dari bagian-bagian struktur bakteri ini ada apa saja? Ada kapsul, betul. Kemudian baik. Ya, sebentar. Agar tidak berebut, Ibu akan tunjuk satu orang ya, satu orang. Nanti kalian bisa menyebutkan struktur bakteri itu ada apa saja ya. Yang pertama, Wilgia ada apa? Ada kapsul. Kemudian Neva ada apa lagi? Dinding sel. Kemudian Noel ada apa lagi? Membran plasma, betul. Kemudian Bilal ada apa? Ada apa lagi? Ada sitoplasma. Kemudian Zahra ada apa lagi? Ada plasmid. Kemudian Dinda ada apa lagi? Ribosom, baik ya. Nah, dari struktur bakteri tersebut tentunya memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, selain struktur dari bakteri, setelah itu ada peranan bakteri, di mana peranan bakteri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama untuk bakteri yang menguntungkan, kemudian yang kedua bakteri penyebab penyakit atau yang merugikan ya. Nah, dalam bakteri menguntungkan itu ada bakteri apa saja? Acungkan tangannya yang bisa menjawab. Baik, apa? Coki. Lactobacillus. Lactobacillus itu untuk pembuatan yogurt ya. Kemudian selain itu ada apa lagi? Acungkan tangannya yang bisa menjawab. Restu apa? Ada streptococcus. Ada streptococcus. Streptococcus itu untuk membuat apa? Keju. Untuk membuat keju. Ya, betul ya. Kemudian satu lagi, ada yang bisa menjawab? Oke, Bilal, apa? Pediococcus untuk pembuatan sosis. Ya, betul ya. Nah, itu adalah sekilas materi pada pertemuan sebelumnya ya. Kalian sudah mempelajari tentang struktur bakteri, kemudian peranan bakteri yang menguntungkan. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu peranan bakteri yang merugikan atau bakteri penyebab penyakit. Disebut juga dengan apa? Ada yang masih ingat? Patogen ya. Ibu ada video motivasi ya untuk kalian. Tentunya video motivasi ini adalah yang saling berkaitan dengan bakteri di sekitar kita ya. Oleh karena itu silahkan disimak baik-baik. Dari sekian banyak bakteri, salah satu yang sangat berbahaya adalah E. coli. E. coli atau Escherichia coli merupakan sekelompok bakteri yang ditemukan dalam usus dan kotoran ketiga manusia. E. coli merupakan penyebab dominan munculnya penyakit diare atau muntaber hingga gangguan pencernaan.
Jika diare berulang, maka nutrisi si anak akan terpakai untuk pemulihan sehingga pertumbuhan anak tersebut akan terganggu atau yang sering disebut dengan stunting. Kasus diare ini pun sudah menjadi perhatian khusus di Indonesia. Kebiasaan BABS di sungai atau di tanah menjadi penyebab utama penyebaran bakteri E. coli yang ada di tinja hingga menyerang manusia. Lalu, bagaimana proses bakteri E. coli bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Semua berawal dari air terkontaminasi E. coli yang kita konsumsi sehari-hari. Air yang diambil biasanya akan dimasak sebelum dikonsumsi. Jika air dimasak tidak sampai pada standar titik didih, maka bakteri E. coli akan tetap hidup. Yang akhirnya, tanpa kita sadari, kita meminum air yang mengandung bakteri E. coli. Bakteri E. coli juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui kebiasaan tidak cuci tangan pakai sabun setelah dari toilet. E. coli akan terus ada di tangan dan mengontaminasi segala sesuatu yang kita sentuh. Penyebaran bakteri E. coli ini dapat diatasi dengan menghentikan kebiasaan BABS. Stop BABS dan mulai cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar. Nah, baik, sudah disaksikan ya videonya ya. Tadi videonya tentang apa? Ya, tentang bakteri E. coli. Di sini ada yang mau menjelaskan kembali isi dari video motivasi yang sudah Ibu tayangkan. Jadi video yang tadi disampaikan menurut saya pentingnya menjaga kebersihan dari awal kita mau makan, setelah membuang air besar, dan juga jangan sampai kita mengontaminasi dan terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, sudah betul ya. Tadi video yang Ibu tayangkan itu tentang bakteri E. coli ya, di mana bakteri E. coli ini jumlahnya sangat banyak ya dan ada di sekitar kita. Ya, oleh karena itu sebelum makan harus cuci tangan. Kemudian kalau misalkan habis dari toilet juga cuci tangan ya. Nah, itu pentingnya menjaga diri kita dari bakteri ya, untuk menjaga kesehatan seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis bakteri patogen dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kasus persebaran penyakit yang diakibatkan oleh bakteri yang terjadi di Indonesia dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menemukan solusi untuk mencegah persebaran bakteri patogen dengan benar. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu menciptakan solusi terhadap pencegahan penyebaran bakteri yang ada di sekitar kita melalui kampanye berupa poster, melalui media Canva, kemudian diunggah melalui media sosial Instagram dengan benar ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini nanti kalian akan berdiskusi dengan masing-masing kelompoknya ya. Kalian akan membahas kasus yang kalian dapatkan. Jadi masing-masing kelompok itu kasusnya berbeda, tetapi kasusnya sama ya, tentang persebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri ya. Nah, sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan menjelaskan sekilas tentang bakteri patogen atau bakteri penyebab penyakit ya. Kalau misalkan kalian ketahui ya, jadi banyak fenomena-fenomena alam ini terkadang terjadi wabah penyakit ya. Biasanya ada penyakit diare ya, kemudian ada penyakit TBC atau tuberkulosis ya, kemudian tifoid. Tifoid itu apa? Ada yang tahu nggak? Tipes, betul. Tifoid itu tipes ya. Kalau tipes berarti disebabkan oleh bakteri apa? Salmonella typhosa, betul ya. Nah, selain tifoid ada juga kolera. Kolera itu muntaber ya. Nah, ini kan beberapa fakta yang ada di Indonesia ya, bahwasanya masih banyak ditemui anak-anak atau balita yang memiliki penyakit-penyakit tersebut ya. Nah, berdasarkan dari gambar ini sebelah kanan, ini bisa menyebabkan penyakit muntaber ya atau diare juga ya, karena mereka anak-anak kecil itu memakan makanan di tempat yang sangat kotor ya, meminum air yang
kotor ya. Bahkan kalau misalkan kalian dari air ledeng pun itu bisa saja ada E. coli ya. E. coli itu bisa saja penyebabnya dari air yang tidak matang ya, seperti itu. Makanya kalau misalkan kalian memasak air itu harus matang ya. Harus mendidih ya, harus 100 derajat Celcius ya, seperti itu. Jika tubuh manusia terkena bakteri yang tidak dikenali oleh tubuh, maka sistem kekebalan itu akan menyerangnya. Jadi kalau misalkan kalian demam, nah itu tuh adalah reaksi dari kekebalan tubuh, bahwasanya ada benda asing nih yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Oleh karena itu tubuh kita mengeluarkan reaksi, yaitu demam. Itu tuh sebenarnya sedang perang antara antibodi kita dengan bakteri ya. Nah, reaksi ini dapat menyebabkan gejala pembengkakan, peradangan, dan demam. Nah, jadi kalau misalkan kalian, aduh Bu, saya sakit, sebenarnya itu sedang berperang ya antara imun tubuh kita dengan bakteri ya. Nah, kemudian di sini ada peranan bakteri yang merugikan. Tentunya peranan bakteri yang merugikan itu merugikannya kepada siapa? Kepada manusia, ya, hewan, ya, kemudian dan tanaman. Nah, contohnya pada manusia. Pada manusia ini ada yang namanya bakteri Salmonella typhosa. Berarti Salmonella typhosa itu penyebab penyakit apa? Tipes. Kemudian kalau diare itu disebabkan oleh bakteri apa? E. coli. Ya, E. coli kepanjangan dari apa ya? Ya, Escherichia coli ya. Nah, kemudian ini contoh bakteri pada hewan yang menyerang hewan ya, ada Bacillus anthrax. Berarti kalau anthrax itu dari mana penularannya? Dari hewan apa biasanya? Anthrax, kambing, sapi biasanya ya kalau Bacillus anthrax itu. Nah, sedangkan kalau pada tanamannya itu ada bakteri yang menyerang tanaman, namanya apa? Betul, Xanthomonas oryzae ya. Nah, berarti kalau misalkan Xanthomonas oryzae itu menyerangnya bagaimana? Kekuningan pada padi itu biasanya terserang oleh bakteri ya. Bakterinya namanya adalah Xanthomonas oryzae ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya materi pengantar dari Ibu ya. Nah, kemudian sekarang ada salah satu video kasus ya, kasus penyebaran bakteri di Indonesia ya. Oleh karena itu, silakan kalian simak lagi videonya dengan baik. Saudara, kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Sejak bulan Desember tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan, Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Apa yang sudah kalian simak dari video yang sudah Ibu tayangkan? Tentang apa kasusnya? Tentang diare ya, diare pada anak-anak di Indonesia ya. Bakteri apa yang bisa menyebabkan diare? Sela, apa Sela? E. coli. Ya, E. coli. E. coli itu apa namanya? Escherichia coli. Ya, betul. Escherichia coli ya. Nah, apakah penyakit tersebut dapat diatasi? Dapat. Caranya bagaimana? Ada yang bisa? Silakan acungkan tangannya. Pola makan sehat sama menjaga kebersihan. Nah, jadi sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Kelompoknya itu terdiri dari 4 kelompok, masing-masing 5 sampai 6 anggota kelompok ya. Untuk itu silahkan kalian
duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Baik, silakan. Oke, sudah berkelompok ya. Nah, kemudian di depan ini ada scan QR code lagi ya. Ini untuk LKPD elektronik yang akan kalian buka. Jadi nanti mengerjakannya lewat handphone ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wilgia Nabila Oktariani. Perkenalkan, nama saya Sevana Brian. Perkenalkan, nama saya Abira Restia Zahra. Perkenalkan, nama saya Johannes Blair Manuel. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rohman. Baik, di sini kita akan mempresentasikan mengenai pertanyaan yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, ada topik atau judul dalam video yang kita amati tadi. Topik judulnya adalah bakteri mengenai Salmonella typhosa. Untuk permasalahan apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Yang pertama, kurangnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang kedua, pentingnya mengatur pola makan sehat. Yang ketiga, Kurangnya kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Keempat, pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sekitar. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, jenis bakteri apa yang kalian temui dalam tayangan video tersebut? Ialah bakteri Salmonella typhosa. Next, pertanyaan selanjutnya, apakah seorang yang terkena bakteri patogen dapat sembuh? Bagaimana caranya? Ya, bisa sembuh dengan cara menjaga pola makan, menjaga kesehatan serta kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi agar menghentikan atau menghindari penyebaran bakteri tersebut agar kita terhindar dari bakteri patogen tersebut? Solusinya dengan cara menjaga kesehatan, kebersihan dan pola makan kita sehari-hari. Dan jika sudah terkena tifus, alangkah lebih baiknya ditangani oleh pihak-pihak yang berpengalaman. Sekian jawaban dari kami, barangkali. Oh iya, silakan untuk Noel dijelaskan. Jadi poster yang kita buat di sini tempat kita mengekspresikan bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan pola hidup kita sehari-hari gitu. Nah, jadi kita tuh harus waspada bahwa Salmonella typhosa itu kita nggak tahu ada atau enggak di sekitar kita, cuman kita pasti adalah bakteri di sekitar kita tuh. Jadi kita harus menjaga tubuh serta menjaga kesehatan, pola makan dan pola hidup juga. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arsto Apriansah dari kelompok berapa? 2. Nah, dari mana sih asal bakteri Salmonella typhosa ini? Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin
menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bakteri ini hidup dan berkembang di usus hewan dan manusia melalui menebarkan dan menularnya melalui kotoran. Terus makanan dan minuman yang terkontaminasi. Beberapa jenis makanan yang umum, contohnya ada daging mentah, terus daging unggas sama telur mentah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Iya, di sini saya bersama rekan saya yaitu Coki Ardiansyah. Kemudian ada Nada Pramesal Agustin, Salah Agustin. Neva Triana. dan saya sendiri adalah Restu Apriansyah. Nah, kami telah berdiskusi mengenai video yang ada di lembar jawaban ini. Yang pertama, permasalahan apa sih yang kita ketahui dari video yang kita lihat? Di Indonesia ini adalah negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak atau terbesar di dunia. Nah, TBC ini di Indonesia terprediksi lebih dari 1 juta penderita, tetapi baru sepertiga yang berhasil menjalani pengobatan. Jenis bakteri apa yang kalian temui dalam tayangan video tersebut, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Dan mengapa bakteri tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia sehingga menginfeksi dan menimbulkan penyakit pada tubuh manusia? Jawabannya adalah bakteri ini dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui tetesan mikroskopis dilepaskan ke udara lewat batuk dan bersin. Apakah seorang yang terkena bakteri patogen dapat sembuh? Bagaimana caranya? Tentu saja dapat sembuh, caranya dengan meminum obat yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Nah, kemudian kita akan menjelaskan poster yang telah kita buat. Silakan Kak Coki. Cara mencegah penyakit TBC. Ya, penyakit TBC itu apa sih? Ya. Penyakit TBC adalah infeksi bakteri yang menyerang sistem pernapasan, terutama paru-paru, disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan dapat menyebar melalui udara. Bagaimana mencegahnya? Ya, cukup mudah mencegahnya. Pertama, ya cukup dengan makanan-makanan bergizi. Yang kedua, tidak merokok dan minuman-minuman keras. Yang tiga, minumlah obat secara teratur sampai sembuh ya. Dan keempat, tidak membuang dahak sembarangan. Apakah di sini rekan-rekan ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah orang yang telah sembuh dari penyakit TBC dapat terjangkit kembali? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bisa jadi setelah beberapa bulan setelah dinyatakan sembuh, tapi tidak menutup kemungkinan bisa kambuh setelah bertahun-tahun dinyatakan sembuh. Hal ini dapat mempengaruhi oleh kekebalan tubuh si penderita. Bakteri TBC dipagari oleh sistem kekebalan tubuh sehingga bakteri TBC tetap hidup namun dalam kondisi dormat atau tidur. Baik, seperti itu jawabannya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang siapa yang mau menganalisis hasil diskusi? Silakan acungkan tangannya. Baik, Zahra. Silakan berdiri, Jah. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmesia. Kita hidup berdampingan dengan berjuta-juta bakteri, khususnya bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia. Contohnya bakteri E. coli. Jika kita makan makanan sembarangan dan tidak mencuci tangan, maka bakteri tersebut dapat masuk ke tubuh kita. Cara agar kita mencegah bakteri tersebut masuk adalah dengan mengonsumsi makanan sehat,
menjaga imun dengan berolahraga dan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sangat bagus penjelasannya oleh Zahra. Baik. Nah, dari masing-masing kelompok itu kan ada penyakit TBC atau dinamakan dengan tuberkulosis ya. TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ada penyakit diare juga ya. Diare itu disebabkan oleh bakteri apa? Escherichia coli ya. Kemudian ada kasus apa lagi? Ya, tipes atau tifoid ya. Nah, tifoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa. Kemudian satu lagi penyakit apa? Kasus apa tadi? Pneumonia ya. Nah, pneumonia ini disebabkan oleh bakteri apa? Ya, pneumonia mycoplasma ya. Nah, Iya. Nah, bakteri-bakteri tersebut itu bisa dicegah ya dengan cara kita imunitas kita harus dijaga ya. Caranya dengan apa? Dengan berolahraga ya, dengan rutin berolahraga. Kemudian kita menjaga kebersihan diri ya, cuci tangan sebelum makan, kemudian setelah bepergian juga harus cuci tangan, cuci kaki ya. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita ya. Oke, baik ya. Nah, setelahnya adakah yang ingin memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Silahkan acungkan tangannya. Baik, Noel ya. Perkenalkan, nama saya Johannes Bilal Manuel. Saya ingin menjelaskan hasil dari kesimpulan materi analisis tadi. Dari hasil diskusi, refleksi dari guru dapat bahwa peranan bakteri bukan hanya menguntungkan bagi manusia, tetapi bisa juga menjadi sumber penyakit bagi manusia. Contohnya adalah seseorang yang terkena penyakit tipes, diare, pneumonia, TBC, dan masih banyak lagi. Tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menjaga imunitas tubuh dengan cara berolahraga rutin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum kita mengerjakan post test, ada ice breaking terlebih dahulu ya. Ini agar kalian nanti semangat mengerjakan post testnya ya. Oleh karena itu, silakan untuk berdiri. Nah, sekarang silakan dirapikan lagi kursinya ya. Akan mengerjakan soal post test. Silakan disiapkan handphonenya. Silakan. Baik ya. Nah, post testnya sudah selesai ya. Ibu akan ada reward untuk juara 1, 2, dan 3 serta kelompok terbaik ya.
untuk yang namanya disebut silakan maju ke depan. Peringkat 1 Wilgia, peringkat 2 Johannes Immanuel, peringkat 3 Restu Apriansa, silakan maju ke depan. Terima kasih Ibu. Ya, selamat ya. Ya. Kemudian Noel. Tuh, baik, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Sama-sama. Kemudian untuk kelompok terbaik dalam menganalisis, mencari solusi, kreatif dan tepat waktu itu adalah kelompok 1. Silakan untuk ke depan seluruh kelompok 1. Selamat ya, Pak Bir. Ya. Makasih Bu. Ya, silakan duduk kembali ya. Baik, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Ini dapat dibuktikan dengan post-test ya. Hasil pretest dan post-test kalian terbukti ada peningkatan di nilai post-test ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya kalian nanti akan mempelajari tentang sterilisasi ya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.